Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, tidak usah dijawab ya nak ya, cukup dijawab dalam hati. Baik anak-anak ibu, untuk kelas 75 dan 76, sebelum kita mulai pembelajaran kita secara Virkon melalui aplikasi Teams ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi ibu ingatkan kepada anak-anak ibu kelas 75 dan 76, mohon speakernya dinonaktifkan dulu selama ibu menjelaskan pembelajaran pada hari ini agar tidak mengganggu suara ibu ya. Jadi sehingga yang lain juga bisa mendengar dengan jelas. Oke. Baik, anak-anak ibu, untuk Virkon ini kita sudah yang kedua ya. Kalau yang pertama kali kita juga sudah melaluinya kemarin. Selanjutnya, kemarin pada pertemuan pertama, ibu sudah memberikan slide PowerPoint yang berisi tentang definisi teks deskripsi ya. Lalu kalian juga sudah tahu ciri-ciri teks deskripsi. Lalu juga sudah ibu berikan contoh-contoh teks deskripsi. Nah, ibu akan evaluasi terlebih dahulu tugas pada pertemuan pertama kemarin. Ya, tugas pada pertemuan pertama kemarin. Tugas pada pertemuan kemarin, anak-anak ibu harus ingat ya, bahwa ketika kalian mengerjakan tugas pada Google Classroom atau Google Form yang sudah ibu bagikan itu, di lembar Google Form itu, kalian hanya bisa menanggapi sekali nak. Kalian hanya bisa menanggapi sekali. Jika kalian menanggapinya dengan mengklik OK ya, mengklik OK saja, maka jawaban OK lah yang akan muncul ke ibu nanti, dan tidak mungkin OK jawabannya ibu nilai. Jadi tolong, karena Google Classroom itu dibatasi sekali menanggapi atau sekali menjawab, maka sebelum kalian menjawab tugas, mengerjakan tugas, salin dulu di buku tugas itu. Baru kalian menyalinnya nanti di Google Form, dan bukan bentuk foto ya. Ibu tidak ingin memenuhi galeri HP ibu dengan foto-foto. Makanya itu digunakan pada Google Form-nya. Jadi kan sudah ibu bagikan tuh di Google Classroom pada pertemuan pertama. Disitulah dikerjakan tugasnya, bukan bentuk foto. Itu evaluasi ya. Evaluasi yang pertama. Yang kedua, anak-anak ibu paham kalian itu baru kelas 7, jadi masih baru ya. Nah, kalau secara bagian-bagian teknis, misalnya seperti, Bu, saya nggak bisa buka link absen, Bu, saya nggak bisa buka link ini. Coba usaha terus ya, karena kalau ibu berdekatan dengan kalian, mungkin ibu bisa bantu. Tapi kalau dalam kita ini jarak jauh, itu tidak bisa. Jadi silakan atasi sendiri. Kalau masalah aplikasi segala macam, silakan atasi sendiri. Karena ibu pun tidak bisa membantu. Ibu jelaskan juga panjang lebar nak mengetiknya ya. Jadi hal-hal yang tidak mungkin seperti itu, mohon kalian bisa belajar dari YouTube, atau belajar bersama kakak, abang yang lebih paham ya, atau belajar bersama kawannya yang sudah paham betul menggunakan aplikasi Google Classroom kah, atau ini Microsoft Teams ya. Itu evaluasi yang kedua. Evaluasi yang ketiga, anak ibu, untuk link absen itu ibu tutup malam loh. Jadi kalau masih ada yang tidak mengisi absensi, maka ibu tanya apakah kendalanya itu sudah diketahui oleh wali kelas masing-masing. Jadi ibu harap pada pembelajaran virtual kita yang sudah ini minggu ketiga, mohon ya nak ya, diisi link absensinya, dan link absensi tersebut sudah ibu share di WA grup Mapel Bahasa Indonesia, juga di Google Classroom-nya ya. Nanti diisi absennya, lama kok nak ya, nanti jam 9. Nah jam 9 itu ibu pasti kasih batas waktu lagi, mungkin paling lambat lah, maksimalnya 1 jam ibu berikan. Jadi silakan kalian isi link absennya. Oke, baik anak-anak ibu,
materi hari ini ya, tanggal 5 Agustus 2020, pembelajaran Firqaun kita itu akan Ibu jelaskan karena sudah sampai kemarin pada contoh teks deskripsi. Ibu hanya akan menjelaskan kepada bagian strukturnya kembali, menekankan strukturnya sama kaidah kebahasaan atau penggunaan bahasa. Jadi kalau anak-anak Ibu yang mungkin di SD-nya belum tahu penggunaan bahasa, jadi gini ya, Ibu jelaskan sedikit. Pada materi bahasa Indonesia yang judulnya adalah teks ya. Jadi yang judulnya adalah teks, itu kalian harus memahami yang pertama adalah definisinya. Ingat, nanti kalian akan berhadapan dengan teks-teks terus. Pada materi pertama teks deskripsi, nanti ada lagi teks. Ada teks eksposisi, ada teks argumentasi, persuasi. Jadi yang harus kalian pahami adalah teksnya itu sendiri. Yang kedua adalah strukturnya. Yang ketiga adalah ciri dari teksnya. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan ini apa sih? Nah, kaidah kebahasaan ini adalah pada teks itu kan bentuknya tulisan tuh. Bentuknya tulisan. Nah, kalau bentuknya tulisan, maka yang mengikat sebuah tulisan itu adalah aturan, ya. Jadi karena bentuknya tulisan, yang mengikat sebuah tulisan itu adalah aturan. Nah, aturan-aturan yang ada dalam penulisan sebuah teks itulah yang disebut sebagai kaidah atau penggunaan bahasa, ya. Jadi aturan-aturan yang digunakan dalam penulisan teks, ya. Kita tidak berbicara, ingat bahwa teks itu adalah tulisan, bukan lisan, ya. Jadi dalam penulisan pasti ada aturan-aturan, ya, pasti ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para ahli, ya, lalu dibakukan, itulah namanya kaidah kebahasaan. Nah, biasanya di mana kaidah kebahasaan itu ada di buku ejaan yang disempurnakan. Nah, ini pas Ibu ada nih satu, ya. Ejaan yang disempurnakan. Jadi aturan-aturan itu terkumpul dalam satu buku yang disebut ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi semuanya, ya. Nah, pada setiap teks itu berbeda kaidah-kaidah kebahasaannya atau aturan-aturannya itu berbeda, ya. Nah, untuk yang kita pelajari materi pertama adalah teks deskripsi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit strukturnya, baru kita sampai kepada kaidah kebahasaan. Oke anak-anak Ibu, kemarin sudah Ibu jelaskan teks deskripsi. Tidak usah terlalu ribet menyimpulkan atau mendefinisikan teks deskripsi. Intinya adalah teks deskripsi itu gambaran, ya, tentang semua objek. Gambaran tentang semua objek, apapun objeknya. Yang penting objeknya itu pertama bisa dilihat. Contoh pena. Pena ini bisa dilihat, ya. Pena ini bisa dilihat. Nah, ini adalah gambaran. Kalau kita ingin menuliskan sebuah dalam bentuk teks deskripsi, pena bisa, karena bisa dilihat, ya. Itu yang pertama. Selain bisa dilihat, itu bisa kita dengar. Contoh, kalian tidak bisa melihat ibu secara langsung, tapi kalian bisa mendengar. Nah, kalian bisa menguraikannya atau menuliskannya ke dalam tulisan, itu juga teks deskripsi. Jadi yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dirabat atau bisa dipegang, ya, itu adalah teks deskripsi, ya. Jadi jangan dibawa sulit. Kalau kalian nggak ingat menghafal sesuai dengan isi buku, ingat aja bahwa teks deskripsi adalah gambaran tentang objek apapun yang bisa dilihat, didengar, dirasa, diraba. Contoh dirasa apa? Nafas. Nafas itu nggak bisa kita lihat, ya, tapi bisa kita rasakan. Maka kalau kalian ingin menggambarkan nafas, itu bisa, ya, itu contohnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah struktur. Jadi pada teks deskripsi itu Ibu contohkan gini saja. Contoh ada 3 paragraf. 3 paragraf dari teks deskripsi, ya. Paragraf pertama anak Ibu isinya adalah identifikasi umum. Bu, apa sih identifikasi umum? Contoh, misalnya pena nih, pena.
Identifikasi umumnya apa atau bagiannya? Ini penanya. Misalnya contohnya, saya memiliki pena berwarna hitam. Ya, mereknya Kenko misalnya. Nah, itu gambaran umumnya, ya. Jadi gambaran umum dari objek itu adalah bagian dari identifikasi. Identifikasi umum atau terdapat pada bagian awal teks deskripsi. Ya. Oke, yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian adalah contoh. Pada pena ini terdapat tutupnya, terdapat untuk menulisnya, ya, terdapat tintanya. Itulah bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itu yang kalian jelaskan dalam bentuk paragraf.